Andes komputer. Oke. Saya baru baru nemuin ini Pak. Ini pokoknya nanti kan dijelasin sama Pak Dianta ya. Ini Bapak udah tahu lah ya. Nanti dibaca-baca lagi aja Pak. Jelasin aja variable dependennya kita pakai sales, selebihnya berarti independennya, prediktornya. Kemudian di sini kita pakai data karsit ya, data data apa sih namanya? Data data yang disediakan apa sih bahasanya Pak? Maksudnya data data yang disediakan sama RStudionya gitu. Data dummy lah ya, dengan kata lain Hmm, data hmm. dummy gitu. Iya, data damai aja, Mas. Data dummy. Kemudian, eh nah di sini saya itu bingung Pak, tadi kenapa angka saya teh berubah-berubah. Ini loh Hmm, Pak yang tadi malam kita kerjain. Ininya kok iya. berubah lagi, dan ininya jadi 9 dong sekarang faktor prediksinya. Ternyata setelah saya baca, di sini tuh ada, jadi kayak ngerandomin. Hmm, wait, di sini, nih. Saudara tidak memutuskan berapa threshold untuk menyatakan sales high, tapi menyerahkan kepada random number. Jadi ternyata di sini emang di random number. Jadi kira-kira faktor yang mau dipilih itu antara 8 atau 9. Dari 10 itu dipilih antara 8 Hmm, atau hmm. 9 gitu. Ternyata Yang emang milih sistemnya. yang milih itu sistem si aplikasinya. Jadi dia menganalisa faktor ya, kira-kira faktor yang mana. Tapi yang tentu itu dia, makanya nilainya berubah-ubah. Kenapa kemarin pas di awal beda kok ini beda, dari ini waktu saya run beda lagi, tapi kalau kita udah run sekali itu bakal tetap segini terus gitu, dia tergantung sistem komputernya gitu. Itu saya nemu. Terus yang kedua yang saya temuin, nah nanti kan Bapak yang jelasin ini Pak. Hmm. Pak saya udah paham ngebaca ini Pak, insya Allah. Gimana? Eh, Gimana tuh, Mas? ini densitas, kan ditanya densitas yang masuk dulu. Kan ini ditanya densitas sales dan advertising. Nah, Hmm, kalau kita ini adalah kurva yang berdistribusi normal. hmm. Bentuknya kayak Yang gini. biru. Ah, Biru. Oh, enggak, yang merah juga normal, yang hijau juga normal. Kurva oke. berdistribusi normal itu bentukannya adalah lonceng. Iya. Pak, Hmm, sebentar. Saya share layar aja, biar bisa ganti-ganti. Oke. Tadi saya sempat baca. Oke, ini dia ya Pak ya. Kurva yang berdistribusi normal itu berbentuk lonceng. Nah, hmm. kurva yang tidak normal itu bentukannya ada yang ngarahnya ke kiri, ada yang ngarahnya ke kanan, ada yang kebalik, ada yang seperti ini. Ini yang abnormal gitu Pak. Nah nih, Hmm. ini yang normal dan selebihnya adalah yang nggak normal. Condongannya itu aneh gitu bentukannya. Nah, secara data ini kita lihat, ini si sales, ini normal semua, bentukannya kayak lonceng. Hmm. Tapi si advertising, ini bentukannya nggak jelas Nggak ya kayak, normal. iya, dan ini Heeh. berdistribusi tidak normal. Nah, di sini saya bilang kriteria, ya udah ini jelasin aja lah, kriteria red itu berarti self lognya bad. Blue medium, kemudian hijau itu good. Hmm. Itu maksudnya gini Pak, penempatannya. Jadi ada 3 pilihan penempatan rak karsit. Hmm. Rak untuk ngejual si karsitnya itu Pak. Ada Hmm. rak yang bagus, ada rak yang medium, ada rak yang buruk gitu. Penempatannya ada 3 pilihan gitu Pak. Oke. Nah, Heeh. ini distribusi datanya aja. Ini cuma distribusi datanya. Kemudian di sini pada kurva densitas sales terlihat data berdistribusi normal karena bentukannya kayak lonceng. Kemudian Hmm. pada densitas advertising sebaran data tidak berdistribusi normal karena condong ke salah satu arah. Saya bilangnya gitu. Hmm. Berdasarkan gambar yang paling mendominasi adalah kategori medium. Saya tetap jelasin yang mendominasi itu medium. Ini gambarnya Hmm. paling depan. Ini juga Hmm. paling depan di sini. Kemudian paling ideal. Selain itu nilai hubungannya juga tertinggi. Dari sini kita ternyata ini tuh nilai hubungan Pak, bad, good, medium. Jadi pengaruh antara advertising terhadap sales ya Hmm. dengan kriteria yang bad itu nilainya 0,225. Ya, jadi pengaruh iklan pada produk karsit yang ditempatkan di posisi bad, ya penjualannya itu pengaruhnya Oke, sebesar oke. 0,225 gitu Pak. Nah, Oke. pengaruh untuk eh, iklan terhadap produk di kategori good gitu ya, produk karsit di kategori good terhadap penjualannya gitu. Nah, itu 0,283. Sementara yang medium ini malah lebih tinggi, 0,315 gitu. Nah, itu alasannya di sini ya. Nilai hubungannya tertinggi saya bilang. Apabila karsit ditempatkan pada lokasi self-log medium, maka secara identitas datanya akan lebih bagus nilai hubungannya dibandingkan dengan nilai hubungan good dan bad.
Oke, gitu Pak. oke, paham sekarang. Paham ya Pak? Saya Tadi baru belajar lagi. jadi walaupun datanya scatter kayak gini itu bukan berarti ini buruk atau jelek ya sebenarnya ya. Ya, sebenarnya bukan, cuman nanti dijelasin di sini Pak sama Bu Nina. Ini ada yang saya tambahin juga. Jadi secara Saya mah ini bacain aja kan, ya, tapi logikanya kayak tadi gitu ya. jadi ini hubungannya ya kecil gitu, masih Iya, dalam iya. kategori kecil ya Pak ya, karena kan secara korelasi gitu. Nah kemudian nomor ini hubungan sales dan advertising. Ini nanti dijelasin sama Bu Nina atau Bu Iya, Rosa saya palingan. ini. Nanti recordannya kita kasih aja. Nah, Iya. Ibu jelasin aja di sini kan kita lihat kurva yang ini, yang kiri bawah. Nah, di sini kan sebaran datanya itu nilainya di sini Bu 0,270. Nah, secara ini kalau kita cari nilai korelasi, nah ini tabel korelasi itu 0,2 sekian kan di kategori lemah ya tingkat Lemah. hubungannya. Ya. Di situ saya jelasin sih masuk dalam kategori yang di mana besaran tersebut masih dalam kategori hubungan yang lemah. Jika dilihat dari gambar, berdasarkan lokasi produk karsit tidak menunjukkan pola yang teratur atau polanya acak, sehingga disimpulkan belum ada arah hubungan apakah positif atau negatif. Kan kita sepakat kalau yang naik ke atas gini dia positif, kalau turun ke bawah gini kan negatif. Kemarin ada PPT-nya kan di saya. Nah, kemudian antara sales dan interpretasi yang jelas serta level signifikansi yang belum bisa ditentukan. Ya, kalau dia positif signifikan kan itu yang udah rapet banget gitu. Itu sih Bu. Nanti Ibu jelasin itu aja sih. Jadi di sini kan artinya belum signifikan, makanya nilai ini juga kecil-kecil kan. Biasanya kan Ya, kalau udah signifikan, kalau kayak Bapak di PLS kan pasti nilainya juga gede-gede kan Pak. ya betul. Nilai prediktor kita bukan bicara T sih di sini. Ini kayaknya kalau di PLS yang ini deh Pak. Apa sih Pak? Original apa sih Pak? Pet coefficient Pak. Bukan city value-nya, si pet coefficient-nya itu loh Pak. Nah, ya itulah dia. Iya, itu deh Pak. Itu ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi sebenarnya yang akan kita presentasikan di R ini lebih kepada menguji korelasi gitulah ya antara Benar. advertising dan apa tadi namanya, Saya advertising dan apa tadi misalnya advertising sama ini yang pertama advertising sama sales Pak. oke. Ya. Dengan kriteria ada bad, good, sama medium penempatan si self lock-nya. Nah, saya nemu ini padahal nih bagus, tapi saya belum dapat codingannya. Dia mana sih R. Mas berarti bisa codingnya, Mas? Lagi belajar Pak. Ini saya juga lagi baca-baca. Ini Pak, padahal ini sama kayak kita, dia pakai data kita juga. Oh iya, Nah, sama itu ini ya. tuh ada apa regression linearnya, ada p-value-nya, tapi nggak ada codingannya Pak. Source code-nya saya belum nemu. Waktunya sangat terbatas. Kan katanya nggak usah belajarin coding-coding. Tapi ini kalau kita tampilin ini punya orang Bu, masalahnya. Ini dan punya si Karen Mazidi. Iya. Saya nggak bisa. Kita bisa aja lah. Padahal ini seru tau Pak. Di sini kan ada T-value-nya ya kan, kita bisa cerita oh ini T-value-nya segini, probabilitas segini. Nah ini saya masih belum nemu. Kesel juga sih. Gak apa-apa, nanti kita bilang aja bahwa sebenarnya kami juga waktunya mengetahui ini bisa dikembangkan lebih lanjut untuk terkait regresi, cuman kami coba-coba codingnya salah terus Pak. Nah gitu aja. Iya. Kelihatan udah usaha kan? Oke, itu ya Bapak Dianta, udahlah ya Pak ya. Ini deskripsi baca datanya kayak gitu Pak, kurang lebih. Ya, nah, Bu Rosa nih sekarang, Bu Nina mah udah ya Bu ya. Paham ya Bu ya tentang korelasi tadi. Bu Nina, Bu Ocha. Ya nggak apa-apa, Bu Ocha. Terima kasih Prof Dandi. Jangan Pak, belum Pak. Bapak dulu kayaknya. Itu doa itu. Amin, amin ya Bu ya, bareng-bareng ya Bu ya. Iya. 2 tahun setengah bareng kan? Amin. Nah, kemudian ini yang Bu Ocha. Di sini kita ketika menentukan harga memperhatikan kompetitor price atau enggak itu ya intinya. Nah, ketika kita milih yes ya, ketika kita memperhatikan harga kompetitor, artinya hubungannya itu lebih besar nilainya 0,657. Sementara kalau enggak memperhatikan harga kompetitor itu nilainya 0,612 dengan korelasi 0,585 ya. Kalau kita lihat yang kemarin ya Bu ya, kita balikin ke sini 0,585 masuknya di kategori cukup ya Bu ya. Ini tabel korelasi. Sedang ya.
Ya, cukup berarti. Cukup. Ah, cukup tapi udah mepet lah ya Bu ya, menuju ke kuat udah mau ke 0,6 gitu. Nah, di sini Iya, saya jelasin hubungannya linear positif ya, karena kurvanya naik ya. Kalau kita cerita dari kurva ini kemarin, naik dari kiri bawah Ya. ke kanan atas, hubungannya yang erat apabila ditarik garis bayang secara diagonal, kemudian mayoritas titik ada di dekat garis diagonal tersebut. Sehingga dikategorikan baik dengan nilai korelasi yang cukup menuju kuat ya. Sehingga dikategorikan dengan gini aja ya, sehingga dikategorikan dengan nilai korelasi yang cukup menuju kuat ya. Artinya korelasinya cukup menuju kuat dengan nilai 0,585. 5. Hal ini menunjukkan kompetitor price memiliki pengaruh antara harga produk yang dijual oleh perusahaan. Kompetitor price memiliki pengaruh terhadap harga produk yang dijual oleh perusahaan. Ini saya mau namain secara densitas nilai pengaruh antara eh antara nilainya ini nggak terlalu jauh ya, si 0,612 sama 657. Apa ya kita simpulin Bapak Ibu? Nilai Ya, pengaruh sebenarnya kita bilang aja bahwa pricing itu sebenarnya pada saat kasus ini itu di datanya bisa dibilang tidak terlalu jauh berbeda pada saat kita melakukan pengamatan harga pesaing dan tidak gitu aja dari hasil temuan. penentuan harga, ya pricing dalam kasus ini Tidak tidak memiliki perbedaan tidak signifikan memiliki, gitulah. ya. Perbedaan signifikan. Ya, karena mungkin ya kasusnya ini mungkin harga yang terjadi di pasaran itu menyesuaikan dengan harga Benar, Pak. apa namanya harga yang psikologis di pasar ataupun harga produksi. Jadi ya cuma bisa Ya. segitu aja mungkin. Karsit kan bukan produk yang massal ya. Iya benar. Berarti nilai Tiga. pengaruh antara apa ya Pak Bas ya? Nilai pengaruh antara pricing, Eh, nilai penentuan, pengaruh antara penentuan kali ya Pak ya? Penentuan antara harga penentuan harga produk karsit gitu kali ya. Produk karsit yang mempertimbangkan pesaing atau tidak gitu ya. Mempertimbangkan betul. harga pesaing atau tidak dalam kasus ini tidak memiliki nilai perbedaan yang signifikan. Ya. Itu ya Bu, Ibu nanti baca ini aja Bu, 0,612 sama 0,657. Tapi ya lebih tinggi yang memperhatikan harga pesaing gitu aja. Udah sih Bu, Bapak Ibu cuman itu. Kalau ini mas saya ya kayak kemarin ya, palingan ada 23 Bu, Nina yang keputusan. mana? Bu Nina tadi yang ini Pak, korelasi. Itu aja. Oh ya. Yang saya yang tadi yang atas ya, yang Ini yang Pak, atas. salah. Ini Bu, mana? korelasi Yang ini. saya. Kalau saya, Antara- yang mana ya? Antara apa? Bapak berarti soal kan? Oh enggak, saya kemarin sampai yang itu juga, Mas. Soal sama ini kan Pak? Sampai Densitas ini ini kan ya? berarti. Nah, Bu Sama Nina yang tadi, yang itu tadi si Bapak yang Si Bapak itu ini densitas ini sales yang dan tabel advertising. yang lonceng itu. Ya. Ini, Nah, yang ini kan? sama ini. Advertising. Paham ya Pak ya tadi yang saya Yang jelasin? Ya. Ibu saya. teh yang Itu ini, Bu Nina yang gambar itu. plot ini. Oh, Bu Nina yang itu ya? Iya. Oke, sip. Oke. Nanti ini Mas Dandi yang ini ya, yang Ini tampilin. saya kenit dulu, coba ya kita kenit. Tunggu. Ini saya hapus aja Pak ya Pak ya. Saya juga nggak pede sama ini, saya hapus Kalau aja. yang kata-kata itunya, kata-kata pas yang harus kita bacain akan tampil Nanti jadi baca sama Bapak atau nanti akan muncul sih Bu. Ketika saya kenit muncul? ini akan muncul. Oke. Nanti kita juga tinggal baca kan sambil menjelaskan sedikit gitu. Benar. Ini aku hapus aja deh daripada aku ditanya, aku juga lupa ini apa. Itu apa, Cunai? Ya. Itu apa? Tanyakan pada Pak Dandi. Saya juga belum tahu ini, coba Pak Ada Dandi Prof jelaskan. Dandi gitu. Ya Allah. Coba kita Prof hapus. R. Ya, oh gitu ngapusnya. Dah. Saya coba kenit, ntar saya kirim ke Bapak Ibu. Ya, siap. Oh. Yang kemarin bisa dibukakan, Bu? Bisa yang semalam itu. Iya, yang kemarin malam saya kirim. Ntar saya install package. Oke, ini saya stop share. Mas yang UTS-nya Mas udah nambahin?
Ini lagi saya namain sekarang ya Pak. Bentar ya Pak.